Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-591, dengan judul Menerobos 8 Gerbang Tersembunyi Batin. Langsung ke dalam alurnya. Pil ilahi tanpa nama menggunakan akar naga nirvana sebagai bahan utama, dan dengan menggabungkan semua jenis bahan langka dan berharga lainnya, itu menjadi obat yang bahkan lebih kejam daripada tulang dewa iblis. Ketika Lin Min menyerap pil ilahi tanpa nama, dia melakukannya dengan mencairkan khasiat obatnya ke dalam tong air yang berasal dari matahari, dan bahkan kemudian dia hanya berani menyerap kurang dari setengahnya. Meski begitu, tangan Lin Ming telah membeku tua, rasa sakit menusuk saat kulit dan ototnya retak terbuka. Tapi sekarang, Lin Ming telah memilih untuk menelan pil secara langsung. Kekuatannya saat ini jauh lebih besar daripada di masa lalu, tetapi masalahnya adalah kondisinya jauh lebih buruk. Menelan pil ilahi tanpa nama saat ini adalah tindakan bunuh diri. Tetapi Lin Ming tidak memiliki metode lain. Esensi sejatinya cepat atau lambat akan habis, dan ketika itu terjadi, semua meridian dan ototnya pasti akan terbakar menjadi abu oleh energi gila tulang dewa iblis. Untuk menggunakan dingin yang ekstrim dari pil ilahi tanpa nama untuk melawan energi panas yang membakar dari tulang dewa iblis, pada saat kritis ini, Lin Ming telah memilih strategi gila ini. Dia mempertaruhkan nyawanya pada taruhan putus asa terakhir ini. Lin Ming memutar esensi sejatinya sampai batasnya. Dengan giginya yang mengepal, dia menelan pil ilahi tanpa nama. Pada saat itu, Lin Ming tidak merasa seolah-olah dia telah menelan pil, tetapi sebongkah es nol absolut berusia 10.000 tahun. Dari mulut ke perutnya, energi dingin menyebar. Tenggorokannya seketika kehilangan semua perasaan, dan sel-sel di tubuhnya mulai membeku dan pecah. Darahnya mulai membeku saat energi dingin menyerbu meridian dan pembuluh darahnya, menyebar secara sembarangan. Segera, energi dingin ini mengalir ke energi panas mendidih dari tulang dewa iblis. Energi dingin yang menyebar bertemu dengan nyala api yang membara, tabrakan sengit dimulai. Awalnya, hanya satu-satunya kekuatan tulang dewa iblis yang tidak cocok untuk pil ilahi tanpa nama. Namun, tulang dewa iblis dan medan kekuatan iblis surgawi berasal dari sumber yang sama. Keduanya menyatu bersama, menciptakan kekuatan yang setara dengan pil ilahi tanpa nama. Di sisi lain, energi pil ilahi tanpa nama dan medan kekuatan setan surgawi tidak kompatibel satu sama lain. Saat kedua kekuatan ini bertemu, mereka dengan sembrono saling menyerang, masing-masing ingin memusnahkan yang lain. Tubuh Lin Ming telah menjadi medan perang. Meskipun karena energi panas dan dingin yang terjalin membuatnya sehingga meridian Lin Ming tidak hangus atau membeku lagi, tabrakan dua jenis energi intens melepaskan sejumlah besar kekuatan yang secara langsung merobek meridian dan pembuluh darah Lin Ming sebagai gantinya. Lin Ming berlutut. Bagian dalamnya terasa seperti dipelintir bersama di dalam dirinya. Perasaan seperti ini adalah rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Tanpa disadari, hidung, mata, dan telinga Lin Ming semuanya mulai mengeluarkan darah. Saat darah mengalir di hidungnya, itu membeku menjadi es merah. Tapi saat darah mengalir dari telinganya, ada bekas hangus di atasnya. Jika kerusakan destruktif yang hebat ini terjadi pada seniman bela diri biasa, mereka pasti sudah lama mati. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, tubuh Lin Ming telah memadatkan banyak jenis vitalitas darah dan energi kehidupan yang tak tertandingi. Darah skala terbalik, darah Phoenix kuno, berbagai jenis bahan surgawi, dan selain itu ada juga esensi sejati biru yang tumbuh tanpa henti, terus-menerus menyegarkannya. Semua faktor ini telah membuatnya sedemikian rupa sehingga ketahanan dan kemampuan pemulihan Lin Ming jauh melampaui. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tidak mungkin baginya untuk mengendalikan salah satu dari dua energi yang berbeda ini.
Dia hanya bisa menggigit giginya dan memutar sisa terakhir dari esensi sejatinya dengan Chaotic Virtuous Combat Meridians, memaksa medan perang ini menuju gerbang penyembuhan. Saat energi merah dan biru bercampur, itu seperti naga banjir yang histeris, dengan cepat menabrak gerbang penyembuhan. Peng! Di antara klavikula Lin Ming, semburan darah menyembur keluar. Otot dan kulit benar-benar robek, bahkan tulang di bawahnya pun patah. Lin Ming merasakan penglihatannya menjadi hitam sejenak dan tubuhnya melemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlutut dan malah jatuh ke lantai. Darah segar mengalir keluar dari luka di sepanjang klavikula Lin Ming. Di sepanjang tulang yang retak, seseorang bahkan bisa melihat sumsum emas yang samar. Energi melonjak. Sepanjang gerbang penyembuhan, perubahan yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Namun, Lin Ming tidak lagi memiliki esensi sejati untuk mengendalikan dua energi kekerasan ini. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan mereka dengan bebas mengamuk di seluruh tubuhnya. Dengan cepat, genangan darah terbentuk di sekitarnya, dan Lin Ming merasakan kepalanya menjadi kelam dan penglihatannya kabur saat dia secara bertahap kehilangan kesadaran. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Ming akhirnya bangun. Matanya terbuka lebar, kilau lembut tercermin di dalamnya. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak sakit. Terutama area di antara dua klavikula, itu sakit dan gatal. Esensi sejatinya akhirnya habis. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk merangkak di perutnya atau menggerakkan jari-jarinya. Lin Ming berusaha mengumpulkan sedikit persepsinya. Saat dia memeriksa tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa energi dari tulang dewa iblis dan pil ilahi tanpa nama telah menghilang dari dalam tubuhnya. Di antara tulang selangka, tempat gerbang penyembuhan berada, tulang yang patah sudah diperbaiki. Gerbang penyembuhan dibuka. Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia berhenti sejenak, perasaan tidak nyata melewatinya. Membuka gerbang penyembuhan jauh lebih sulit daripada menyelesaikan 100% tempering marau. Lin Ming telah menggunakan Nirvana Dragon Root untuk menyelesaikan tempering marau. Tetapi, ketika mencoba untuk membuka gerbang penyembuhan, dia hanya menyentuh ambangnya meskipun dia telah menyerap sebagian dari pil ilahi tanpa nama yang disempurnakan dari akar naga Nirvana. Lin Ming menggunakan tulang dewa iblis untuk meredam tubuhnya dan membuka gerbang penyembuhan hanyalah sebuah upaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah kekuatan medan kekuatan tulang dewa iblis dan iblis surgawi digabungkan bersama, itu akan berbenturan dengan pil ilahi tanpa nama. Perjuangan es dan api, energi tirani ini akhirnya berkumpul menuju gerbang penyembuhan Lin Ming, dan dalam konfrontasi yang intens, ledakan energi berhasil menembus belenggu gerbang penyembuhan dalam sekali jalan. Ini juga berarti bahwa Lin Ming akhirnya memasuki ranah transformasi tubuh 8 gerbang tersembunyi dalam. Meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, Lin Ming sudah bisa melihat energi asal langit dan bumi membanjiri tulang selangka. Rasanya seperti kebocoran telah terbuka di dalam gerbang penyembuhan, menyebabkan pusaran besar esensi sejati. Tidak hanya itu, tetapi gerbang penyembuhan juga dapat secara mandiri menyaring energi asal surga dan bumi, menjadikannya lebih murni. Setelah gerbang penyembuhan dibuka, tubuh seorang seniman bela diri akan mendapatkan kemampuan untuk secara konstan dan mandiri menyerap energi asal langit dan bumi. Keuntungan berkultivasi sudah jelas. Selama pertempuran, adalah mungkin untuk memulihkan esensi sejati dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini setara dengan Lin Ming yang terus-menerus makan obat-obatan. Bukan hanya itu, tetapi energi yang disediakan gerbang penyembuhan sangat murni, itu tidak akan memiliki racun seperti pil. Lin Ming jelas bisa merasakan energi asal langit dan bumi menyatu ke tubuhnya, merevitalisasi meridiannya yang mengering. Kekuatan tubuhnya juga dipulihkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari titik tidak bisa menggerakkan jari,
Hanya dupa waktu berlalu sebelum Lin Ming bisa merasakan kekuatannya kembali. Luka kecil di tubuhnya beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan otot yang robek dan tulang yang patah mulai terasa gatal, tanda bahwa mereka akan tumbuh kembali. Setelah 1/4 jam, esensi sejatinya telah dipulihkan ke tingkat yang wajar. Luka kecil di tubuhnya telah benar-benar lenyap, dan luka parah di sebelah gerbang penyembuhan telah pulih setengahnya. 1 jam kemudian, luka parah di sebelah gerbang penyembuhan hampir sepenuhnya pulih dan seperti baru. Esensi sejati Lin Ming juga dibuat ulang ke kondisi puncaknya. Di masa lalu ketika Lin Ming mengalami luka berat, bahkan ketika dia duduk bermeditasi dan juga meminum pil pemulihan, dia tidak akan sembuh begitu cepat. Esensi sejati yang luas dan murni dituangkan ke dalam dantiannya. Lin Ming merasakan dantiannya tiba-tiba bergetar seolah-olah ada sesuatu di dalam yang berkontraksi dengan keras. Ketika dia memeriksa tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah mencapai alam Xiantian yang ekstrim. Ekstrim Xiantian hanya selangkah lagi dari Revolving Core. Banyak seniman bela diri yang terjebak pada langkah ini sepanjang hidup mereka, tetapi bagi Lin Ming, ini sama sekali bukan masalah. Landasannya sudah sekokoh dan stabil semestinya. Melintasi langkah terakhir ini akan mulus tanpa hambatan fatal yang fatal. Dengan cara ini, Lin Ming menjadi lebih dekat ke ranah inti berputar. Kecepatan kultivasinya yang meningkat pernah melebihi harapannya sendiri. Pergi dari alam Xiantian akhir ke alam Xiantian ekstrim tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan Lin Ming. Tapi, itu berbeda dari Xiantian ekstrim ke inti berputar. Esensi sejati dalam dantian Lin Ming sudah sangat tebal. Begitu dia membentuk inti revolusinya sendiri, kekuatannya akan melesat ke langit. Harus diketahui bahwa sampai sekarang, Lin Ming baru berusia 19 tahun. Dia memiliki harapan besar untuk mencapai ranah inti berputar sebelum dia berusia 21 tahun. Ketika Mu Qianyu berusia 22 tahun, bakatnya yang luar biasa telah membuatnya memasuki alam Xiantian. Sampai saat Lin Ming terpaksa pergi, dia masih belum berhasil masuk ke ranah inti berputar. Kecepatan kultivasi Lin Ming bisa disebut sangat mengerikan. Semakin cepat seseorang menerobos ke ranah inti berputar, semakin besar potensi yang mereka miliki di masa depan, 21 tahun, 22 tahun, bahkan untuk manusia yang hanya hidup puluhan tahun, ini masih merupakan waktu terbaik dalam hidup mereka. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram tinjunya dengan kegirangan. Bencana ini sebenarnya adalah berkah terselubung. Adapun seberapa jauh kekuatannya meningkat, bahkan dia tidak tahu. Jika dia tidak bertarung maka dia tidak akan tahu. Sekarang, aku harus bisa menerobos sangkar fragmen dimensional ini. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya terang dan dia tiba-tiba melompat keluar dari Cosmic Melting Furnace. Dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Semua orang yang mencoba membunuhnya, tidak akan ada belas kasihan bagi mereka. Di luar Cosmic Melting Furnace, tekanan medan kekuatan Demon Heavenly secara alami meningkat, bahkan ada lebih dari sebelumnya. Tapi saat menyelimuti Lin Ming, itu sebenarnya terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Medan kekuatan iblis surgawi tidak lagi menjadi rintangan yang tidak bisa dia tahan. Sekarang penindasan medan gaya pada kekuatan jiwanya berkurang, persepsi Lin Ming lebih tajam. Dia bisa dengan jelas merasakan dan menangkap lokasi dari semua fragmen ruang kecil. Di bidang persepsinya, itu seperti dia dikelilingi oleh bidang bintang yang berkilauan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke depan. Langkahnya, setelah mengintegrasikan konsep ruang yang semakin dia kuasai, tampak seolah-olah dia melayang tak menentu, seperti hantu dan setan. Meskipun jelas tidak mungkin untuk melewati celah sempit antara dua celah ruang, Lin Ming masih melangkah ke depan. Pada saat ini,
Sepertinya ada distorsi aneh di ruang angkasa sebelum dia tiba-tiba menyelinap. Sebuah tombak ditusukkan. Kekuatan dewa sesat benar-benar terbuka, darah Phoenix kuno terbakar, dan esensi sejati yang luas meletus seperti gunung berapi yang tak kenal ampun. Bang! Penghalang ruang angkasa berguncang dengan keras. Karena efek penindasan medan kekuatan iblis surgawi pada Lin Ming telah berkurang, kekuatan mencoloknya secara alami meningkat dengan tingkat yang tinggi. Setelah membuat terobosan dalam kekuatan saya, serangan saya tanpa gabungan konsep sudah tidak lebih buruk dari serangan saya sebelumnya dengan konsep yang menyatu. Jika saya menambahkan konsep sekarang, seperti apa rasanya? Petik 2. Mata Lin Ming terbakar dengan semangat juang. Kekuatan guntur dan api bergabung menjadi tombak komet ungu. Busur listrik tebal berkilauan, gelombang api yang cemerlang menyala. Lin Ming menuangkan seluruh keinginan dan potensinya ke tombak komet ungu. Esensi sejati meletus dari tubuhnya. Pelangi menembus. Sebuah tombak ditembakkan. Itu merobek kekosongan, bahkan merobek fragmen ruang yang mendekatinya. Serangan tombak ini menghantam penghalang fragmen dimensional. Bang! Dengan ledakan keras, sangkar luar angkasa bergetar, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Di atas penghalang ruang, retakan yang terlihat muncul. Celah ini muncul sesaat sebelum menghilang seketika, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Namun, meskipun celah ini hanya muncul untuk waktu yang singkat, itu menandakan fakta bahwa itu hanya masalah waktu sampai Lin Ming menerobos penghalang fragmen dimensi ini. Episode ke-592, dengan judul Menerobos Kandang Terakhir. Langsung ke dalam alurnya. Bang! 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 Tombak demi tombak, serangan gencar tanpa henti Lin Ming tidak goyah. Pada awalnya, penghalang luar angkasa akan bergetar, retakan akan muncul dan kemudian menghilang seketika. Kemudian, retakan ini muncul selama beberapa saat, dan akhirnya, sebelum retakan lama menghilang, retakan baru sudah terbentuk. Retakan menjadi semakin padat. Selama rentetan seperti itu, pemahaman Lin Ming terhadap konsep ruang menjadi semakin mendalam. Ketika retakan di penghalang ruang mencapai titik kritis, akhirnya ada ledakan berdering saat penghalang itu hancur berantakan seperti panel kaca. Di bawah serangan Lin Ming, kandang luar angkasa akhirnya runtuh. Saat penghalang ruang runtuh, sejumlah besar kekuatan ruang yang kacau melonjak keluar. Fragmen ruang yang rusak tidak menghilang, sebaliknya mereka tersapu ke dalam aliran turbulensi ruang angkasa, membentuk badai besar yang mengandung fragmen luar angkasa yang masif. Ketika Lin Ming menghadapi badai luar angkasa di masa lalu, mereka hanyalah formasi yang murni dibuat dari kekuatan ruang. Meskipun kekerasan dan ganas, jika seseorang cukup kuat dan juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep luar angkasa, mereka bisa hidup dalam badai luar angkasa. Tapi sekarang, dengan pecahan luar angkasa dipelintir menjadi badai luar angkasa, kekuatan penghancurnya bisa dibayangkan. Dan bukan hanya itu, tetapi Lin Ming juga merasa ada distorsi samar pada waktu dalam badai ruang angkasa ini. Jika dia tidak mampu beradaptasi dengan kekuatan waktu dan mengambil satu langkah yang salah, dia bahkan tidak akan memiliki kerangka yang tersisa. Menghadapi badai luar angkasa seperti itu, ekspresi Lin Ming berubah serius. Tapi, matanya benar-benar bersinar karena kegembiraan. Jika Lin Ming tidak membuka 8 gerbang tersembunyi dalam maka dia tidak akan berani menghadapi badai luar angkasa ini. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi sekarang dia telah membuka pintu masuk ke 8 gerbang tersembunyi batin dan juga menerobos ke alam Xiantian yang ekstrim. Pikirannya berkobar dengan semangat juang. Mendobrak kandang luar angkasa barusan rasanya belum cukup baik. Setelah mengendalikan waktu yang berubah, Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat tanpa ragu-ragu. Dia meraih tombak komet ungu dan bergegas menuju badai luar angkasa.
Ini adalah ruang yang diserbu yang berisi hukum waktu, itu jelas merupakan sangkar baru. Jika dia tidak bisa menerobosnya, maka tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan sangkar raja. Setelah memasuki badai luar angkasa, Lin Ming merasakan kekuatan robek yang menakutkan, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Badai luar angkasa ini adalah yang paling ganas yang dia temui sampai sekarang. Waduh, waduh, dua fragmen luar angkasa ditembakkan. Langkah kaki Lin Ming bergerak dan tubuhnya tampak berputar dengan cara yang luar biasa, melewati celah lebar setengah kaki yang sempit antara dua fragmen ruang kaca. Kedua fragmen luar angkasa saling bertabrakan, meledak dan menciptakan fragmen yang lebih kecil. Saat Lin Ming melihat ini, pikirannya menjadi dingin. Dalam badai antariksa ini, pecahan-pecahan ruang angkasa akan terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Seperti ini, pecahan akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil seiring bertambahnya jumlah mereka. Ketika itu terjadi, tidak peduli seberapa hebat pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang atau apakah dia bisa menangkap setiap fragmen ruang dalam inderanya, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menghindari semuanya. Dia harus meninggalkan kandang ini secepat mungkin, sebelum dia kehabisan waktu. Lin Ming tidak berani menunda lebih jauh. Kakinya menginjak Golden Rock menghancurkan Void saat dia bergegas ke kedalaman badai luar angkasa ini. Meskipun badai luar angkasa ini gila dan brutal, itu tidak seperti penghalang yang akan menghalangi Lin Ming untuk bergerak maju. Lin Ming dapat menggunakan pemahamannya tentang konsep ruang untuk meluncur melalui badai yang menakutkan ini yang berisi fragmen ruang yang dapat menembus pertahanan yang paling keras. Baginya, badai luar angkasa ini merupakan rintangan besar, tetapi Lin Ming masih cepat. Hanya dalam waktu sebatang dupa dia telah berlari beberapa mil. Itu seperti hati Lin Ming tiba-tiba menjadi dingin. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Dia meletakkan keraguan yang menutupi hatinya dan terus bergerak maju. Setelah dupa waktu lagi, perasaan tidak nyaman itu hanya tumbuh. Dia menemukan bahwa dia telah bergerak berputar-putar. Badai luar angkasa di sekelilingnya sama saja. Satu-satunya cara Lin Ming bisa menilai dia berputar-putar adalah murni melalui intuisinya. Dari awal sampai sekarang, dia bahkan tidak mengambil setengah langkah pun dari sini. Apakah pembengkokan spasial ini? Jika ruang linier, maka distorsi bisa memaksanya menjadi lingkaran tertutup. Meskipun dia berpikir bahwa dia akan selalu berjalan dalam garis lurus, kenyataannya dia selalu berputar mengelilingi lingkaran, akhirnya kembali ke awal. Tapi sekarang, Lin Ming memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang konsep ruang. Dia bisa merasakan bahwa meskipun kekuatan ruang yang mengelilinginya keras, sebenarnya tidak ada tanda-tanda distorsi. Ini, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini? Lin Ming tiba-tiba terkejut. Mungkinkah ini waktunya? Ketika dia memasuki badai luar angkasa, dia merasa ada yang salah dengan aliran waktu. Setelah menyesuaikannya sedikit, dia berpikir bahwa dia telah menyesuaikan dirinya dengan waktu berputar dalam badai luar angkasa. Tetapi apakah itu benar-benar mudah? Sangkar ini berada di depan sangkar fragmen dimensional. Tanpa ragu, itu akan jauh lebih sulit untuk dihancurkan. Mungkinkah konsep waktu di sini sesederhana itu? Saat Lin Ming memikirkannya, dia bisa merasakan hawa dingin merangkak di punggungnya. Waktu bahkan lebih aneh dari ruang angkasa. Fenomena aneh dan tidak dikenal semacam ini selalu menyebabkan orang merasa takut, bahkan Lin Ming tidak terkecuali. Selama bertahun-tahun, pemahaman Lin Ming terhadap konsep luar angkasa terus diperdalam. Tapi, konsep waktu selalu tertinggal di belakang ini. Jadi ternyata kandang ini bukanlah badai luar angkasa melainkan kandang waktu. Badai luar angkasa hanyalah ilusi. Pembunuh sebenarnya adalah jebakan waktu di dalam.
Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa telah beradaptasi dengan waktu, tetapi sesuatu yang sangat aneh terjadi? Seolah-olah pikiran Lin Ming bergerak. Dia terus bergerak maju dalam pusaran ruang angkasa ini, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia akan kembali ke tempat dia memulai. Kembali ke tempat dia memulai. Sebuah lampu padam di benak Lin Ming. Dia berbalik dan melihat semua fragmen ruang yang mengambang di sekitarnya. Fragmen ruang angkasa ini terus-menerus saling bertabrakan dan pecah, tetapi bahkan setelah sekian lama, fragmen ruang angkasa ini masih memiliki ukuran yang sama, tidak ada satupun dari fragmen ruang ini yang pecah. Apakah ini waktu kembali ke awal? Itu bukan distorsi ruang, melainkan waktu kembali ke titik nol. Aneh sekali. Pikiranku belum terpengaruh oleh waktu pemutaran ulang ini, tetapi hanya saja posisiku kembali ke awal. Lin Ming merasa pikirannya berantakan. Tanpa ragu, dia berada di dalam sangkar di mana ruang dan waktu bercampur. Pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang sudah cukup, tetapi pemahamannya terhadap konsep waktu yang kurang. Dia tidak lagi bergerak, benar-benar menenangkan dan memfokuskan pikirannya untuk memahami batasan waktu tak berwujud di sekitarnya. Waktu jauh lebih abstrak dibandingkan dengan waktu. Seseorang bisa merasakan ruang, tetapi waktu sama sekali tidak penting. Terlepas dari matanya atau persepsinya, tidak mungkin untuk merasakan. Saat Lin Ming menenangkan hatinya dan merasakan aliran di sekitarnya, dia juga menghindari fragmen ruang. Seperti ini, satu hari berlalu. Pada awalnya, Lin Ming harus menggunakan teknik gerakan untuk menghindari fragmen luar angkasa. Tapi setelah itu, dia hampir sepenuhnya menyatu dengan ruang itu sendiri. Sebuah pecahan ruang ditembakkan ke arahnya seperti pisau. Tubuh Lin Ming seperti gumpalan api yang tertiup angin, dengan mudah menghindari fragmen ruang ini seolah-olah dia tidak secara sadar mengelak, melainkan menggunakan kekuatan ruang untuk mendorong fragmen ini menjauh. Lin Ming sudah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan ruang. Gambar kacau terus-menerus melintas di benak Lin Ming. Waktu hanyalah perubahan dari semua hal, ilusi pikiran dan kesadaran. Ketika aliran waktu berubah, itu hanya mengubah persepsi kesadaran tentang perubahan dalam segala hal. Bukannya saya berada di dimensi waktu yang berbeda terus-menerus kembali ke awal, tetapi pikiran saya sendiri jatuh ke dalam labirin waktu, membuat saya tidak dapat menyadari ke arah mana saya pergi. Saya pikir saya akan maju, tetapi kenyataannya adalah bahwa semua upaya saya hanyalah ilusi. Jadi tidak peduli bagaimana aku berlari, aku hanya berlari di tempat yang sama. Petik 1. Waktu bisa mengalir mundur, bisa membingungkan, tapi tidak bisa mengubah hati seorang seniman bela diri. Menangkis seni bela diri saya untuk memecahkan labirin waktu ini. Pada saat itu, Lin Ming sepertinya menyentuh sumber waktu itu sendiri. Meski hanya sesaat, itu masih ada. Lin Ming membuka matanya, tidak ada lagi kebingungan yang mengaburkannya. Dia masih belum bergerak, dan badai luar angkasa masih berputar di sekelilingnya, aliran waktu tidak teratur. Waktu pada awalnya adalah ilusi kesadaran dari semua hal menuju perubahan. Untuk memecahkan labirin waktu ini, Lin Ming tidak perlu bergerak satu langkah pun. Apa yang perlu dia lakukan adalah menghilangkan ilusi dan iblis di dalam hatinya. Berputar niat bela diri samsara, lautan spiritual Lin Ming menjadi cerah dan jernih. Pada saat itu, saat dia berdiri di labirin waktu yang kacau, dia melihat jalan keluar yang benar. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming menginjak Golden Rock menghancurkan Void dan dengan cepat maju ke depan. Dalam badai antariksa saat fragmen ruang menari di udara, Lin Ming dengan cepat dan lancar melewati mereka. Dia sefleksibel ikan, seolah-olah semua bahaya fatal yang menghalangi jalannya ini hanya ada di sana untuk membedakan keanggunan dan kemegahannya yang semarak. Langkah kaki Lin Ming tumbuh semakin cepat,
dan pikirannya menjadi semakin jernih. Setelah beberapa saat, dia melihat dunia menjadi cerah dengan cahaya saat badai. Luar angkasa terbuka di hadapannya. Di saat berikutnya, dia tiba-tiba berada di dunia putih yang bersih dan tenang. Kali ini, ruang di sekitarnya normal. Saat sangkar ruang dan waktu runtuh, pecahan ruang terbang kembali ke retakan ruang, menambalnya dengan sempurna. Seperti itu, semua retakan ruang dan fragmen ruang lenyap, semuanya kembali ke ketenangan. Lin Ming tanpa daya menyaksikan adegan ini terungkap, sangat ketakutan. Kekuatan ruang sebenarnya dapat digunakan pada tingkat yang konyol dan dengan cara yang begitu cerdik. Pemahaman seperti apa terhadap konsep ruang yang harus dicapai untuk mencapai tingkat ini? Sulit dibayangkan. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke dalam pikiran Lin Ming. Saya ucapkan selamat kepada Anda karena berhasil menembus kandang terakhir, kandang ruang dan waktu. Dengan demikian, Anda telah berhasil menembus 13 kandang. Hanya ada satu jalan yang tersisa, Jalan Kaisar. Petik 2. Lin Ming terkejut mendengar ini. Apakah Jalan Kaisar adalah bagian dari kandang raja? Waduh. Sebuah pintu cahaya muncul dari udara tipis, berkilauan seperti merkuri. Ini adalah kesimpulan dari kandang raja. Waktu uji coba Anda 108 hari. Anda belum memiliki kemampuan untuk melewati Jalan Kaisar. Sekarang, aku memberimu hadiahmu karena berhasil melewati kandang raja. Penghargaan. Lin Ming kaget. Ada juga hadiahnya. Saat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan medan kekuatan iblis surgawi di sekitarnya runtuh di sekelilingnya, mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Perasaan semacam ini seperti tubuhnya akan tiba-tiba meledak. Lin Ming terbatuk tersumbat, hampir mengeluarkan seteguk darah. Episode ke-593, dengan judul Asura dari Niat Bela Diri Iblis Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Peng! Tombak komet ungu menghantam tanah. Lin Ming hanya menopang dirinya dengan batang tombak. Seluruh tubuhnya mengerang dan rasanya seperti akan meledak di jahitannya. Garis meridiannya hampir meledak. Dengan seluruh medan kekuatan iblis surgawi memasuki tubuhnya, tekanan bisa dibayangkan. Untungnya, dia cukup kuat. Jika seorang seniman bela diri biasa tiba-tiba menanggung tekanan yang begitu besar, seluruh tubuh mereka akan berceceran. Tapi sekali lagi, bisakah seorang seniman bela diri biasa menerobos 13 kandang luar angkasa dan sampai pada tahap ini? Setelah niat bela diri setan surgawi dari seluruh area benar-benar memasuki tubuh Lin Ming, itu kemudian mengambil tubuhnya sebagai pusat gempa dan memancar keluar. Tekanan di ruang angkasa tiba-tiba berkurang. Ini, Lin Ming memeriksa tubuhnya dan hanya menemukan bahwa esensi sejatinya membengkak seperti gelombang pasang, jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming terus-menerus berada di bawah tekanan berat dari niat bela diri setan surgawi. Meskipun dia secara bertahap beradaptasi dengannya, memang benar bahwa jiwa, esensi sejati, dan tubuhnya semuanya sangat ditekan. Dia harus mengeluarkan banyak energi untuk menahan tekanan. Sekarang tekanan itu tiba-tiba lenyap, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, tubuhnya seringan bulu dan esensi sejatinya luas dan membanjiri seperti itu akan mencurahkan dari dirinya. Kekuatan saya telah ditekan selama beberapa hari ini. Baru sekarang setelah dibebaskan, saya menyadari bahwa saya telah menjadi tangguh hingga tingkat ini. Petik 2. Lin Ming mengepalkan tinjunya dalam kebahagiaan. Yang paling dia inginkan sekarang adalah menemukan lawan yang sangat cocok dan memiliki pertandingan yang luar biasa, menggunakan setiap ons kekuatannya. Perasaan ini luar biasa. Tapi, ada juga, medan kekuatan iblis surgawi. Lin Ming bisa merasakan bahwa medan kekuatan iblis surgawi yang berada di dalam ruang ini telah terukir sendiri ke dalam jiwanya.
Meskipun jangkauan dan kekuatan medan gaya ini jauh lebih lemah daripada di kandang raja, fondasinya diletakkan dan benih medan kekuatan iblis surgawi telah ditanam. Selama dia tumbuh lebih kuat, medan kekuatan iblis surgawi akan tumbuh bersamanya juga. Ini adalah niat bela diri setan surgawi. Lin Ming bertanya. Ini adalah bentuk pertama dari niat bela diri iblis surgawi, Asura. Sekarang telah diberikan kepadamu. Petik 2. Asura. Lin Ming berhenti, bingung. Menurut makna ini, niat bela diri Asura hanyalah satu bentuk dari banyak. Niat bela diri iblis surgawi bukan hanya niat bela diri tunggal, tapi perpaduan dari 3 niat bela diri sekunder. Hanya mendapatkan salah satu dari niat bela diri ini akan menunjukkan efek terbatas. Jika Anda bisa mendapatkan ketiga niat bela diri dan menggabungkannya bersama-sama, maka Anda akan dapat menciptakan kembali niat bela diri setan surgawi. Dengan niat bela diri ini saja, Anda dapat langsung membunuh yang disebut pembangkit tenaga kaisar di dunia Anda. Petik 2. Apa? Lin Ming tercengang. Hanya dengan niat bela diri saja, dia akan bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Dari suara ini, suara itu dipenuhi dengan penghinaan terhadap pembangkit tenaga listrik kaisar di benua iblis suci dan benua tumpahan langit. Sungguh, ada kekuatan yang mengkhawatirkan dan menakutkan yang tersembunyi di bawah menara Sky Split Polar. Sebuah cakar melenyapkan 12 pembangkit tenaga kaisar. Itu pasti kualifikasi untuk memandang dunia dengan jijik. Meski begitu, Lin Ming merasa sulit untuk menerima hanya dengan niat bela diri untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ini terlalu kuat. Jika saya menggabungkan 3 jenis niat bela diri sekarang, dapatkah saya membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Lin Ming mengira ini adalah fantasi. Jika niat bela diri iblis surgawi ini begitu kuat, maka bukankah niat bela diri yang halus dan niat bela diri samsara yang ia rasakan sebelumnya hanyalah lelucon? Tidak mungkin bagimu untuk menggabungkan niat bela diri Heavenly Demon yang lengkap. Suara itu dengan tegas membantah Lin Ming. Kekuatanmu jauh dari cukup, belum lagi menggabungkan 3 jenis maksud bela diri, tapi mustahil bagimu untuk mengumpulkan semuanya. Petik 2. Setelah Lin Ming mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, setelah kandang raja, saya bisa mendapatkan bentuk pertama dari niat bela diri setan surgawi, Asura. Jika saya memadatkan tato iblis surgawi bersayap 12, bentuk apa dari niat bela diri iblis surgawi yang akan saya terima? Suara itu berkata, jika Anda dapat memadatkan tato setan surgawi bersayap 12, maka Anda akan dapat menerima bentuk kedua dari niat bela diri setan surgawi, Dewa Kematian. Malaikat Maut. Saat Lin Ming mendengar ini, hatinya dingin. Membentuk tato iblis surgawi bersayap 12 benar-benar membutuhkan pembantaian tanpa akhir. Meskipun jumlah orang yang perlu dia bunuh tidak terlalu banyak, tidak satupun dari orang-orang ini yang rata-rata adalah orang biasa, tetapi pemuda heroik paling menonjol di zaman mereka. Di antara mereka, ada beberapa orang yang akan melangkah ke alam penghancuran kehidupan jika mereka tidak mati. Mungkin mereka bahkan memiliki harapan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Bisa dikatakan bahwa untuk menyelesaikan tato iblis surgawi bersayap 12, jalan yang dilaluinya melibatkan melangkahi mayat dari 100 pembangkit tenaga penghancur kehidupan potensial, atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Saat ini, Lin Ming hanyalah puncak iblis surgawi bersayap 6. Salah satu jenius yang telah mati oleh tangannya bisa menjadi pemimpin muda yang tak tertandingi dari sekte kelas 5. Selain maksud bela diri Dewa Kematian, apa maksud bela diri ketiga? Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Petik 2. Niat bela diri ketiga adalah Kaisar Utama. Melalui jalan Kaisar, Anda bisa mendapatkan bentuk ketiga dari niat bela diri setan surgawi. Lalu,
Apakah kamu bisa menggabungkan tiga maksud bela diri atau tidak? Semuanya akan bergantung pada persepsi dan peluang keberuntunganmu sendiri. Petik 2. Jalan Kaisar. Lin Ming menarik napas dingin. Dia telah mendengar bahwa mereka yang bisa melewati seluruh jalan Kaisar sudah setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar menggabungkan Asura, Dewa Kematian, dan Kaisar Utama, ketiga bentuk maksud bela diri menjadi satu, maka tidak bisakah mereka membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar lain pada tingkat yang sama hanya dengan pikiran? Apakah semudah itu? Bahkan melompat pangkat untuk membunuh orang lain tidak akan sulit. Tampaknya apa yang dideskripsikan oleh suara ini tidak dibesar-besarkan, melainkan perkiraan yang konservatif. Apakah Anda roh bait suci? Lin Ming tiba-tiba bertanya. Ketika dia memasuki alam mistik Phoenix suci, dia juga bertemu dengan roh kuil di sana. Roh bait suci berasal dari apa yang disebut ras roh. Segala sesuatu memiliki kekuatan spiritual, apakah itu gunung, tumbuhan, tanah, sungai atau sungai. Roh kuil misterius dari Divine Phoenix Mystic Realm adalah roh yang dibesarkan dari batu yang telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Umurnya seperti batu juga, dan bisa tidur untuk waktu yang lama. Roh-roh ini sering digunakan untuk menjaga tempat percobaan dan tempat lain yang sesuai. Suara itu terdiam sesaat sebelum berkata, "Ya, saya dari ras Stone Spirit." Jadi itu benar, Lin Ming tercengang. Jika demikian, maka orang ini bisa hidup ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Lin Ming ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan ragu-ragu bertanya, "Roh kuil senior, saya bertanya-tanya apakah Anda bisa memberitahu saya apa yang terjadi di abis-abis abadi puluhan ribu tahun yang lalu? Saat ini, apalagi yang ada di dalam Eternal Demon Abyss? Siapa yang menciptakan 12 Sky Split Towers? Bagaimana mereka dibuat, dan untuk tujuan apa?" Petik 2. Saya minta maaf, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Roh kuil menolak untuk mengatakannya. Lin Ming diam-diam menganggap ini sangat disayangkan. Tapi, dia juga mengharapkan jawaban seperti ini. Abis iblis abadi kemungkinan besar melibatkan beberapa rahasia besar yang terkait dengan zaman kuno. Sangat tidak sopan baginya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. "Maaf, senior, saya kasar. Pengalaman ini, saya ingin berterima kasih kepada jiwa kuil senior karena telah mengawasi saya." Petik 2. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya hanya melakukan apa yang perlu saya lakukan. Pergi sekarang, saya ingin tidur. Roh kuil berkata sebelum langsung menghilang. Sekarang hanya ada Lin Ming yang tersisa di ruang kosong kandang raja. Lin Ming menoleh untuk melihat pintu lampu transmisi. Tanpa ragu, ruang di ujung lain dari pintu cahaya ini diblokir. Arai pemblokiran ruang. Bibir Lin Ming melengkung dalam senyum iblis. Dia tidak meminta roh kuil untuk membantunya dalam memecah susunan pemblokiran ruang ini karena dia yakin dia bisa melakukannya sendiri. Selama dia memiliki arai transmisi yang mengarah ke area arai pemblokiran ruang, memecahkannya tidak sulit sama sekali. Sky Split Tower, lantai 3, area latihan khusus. Di aula besar area latihan khusus, ada susunan besar-besaran yang ditata. Formasi arai ini telah disiapkan 2 hari yang lalu dan itu membentuk penghalang cahaya kabur yang bersinar. Itu mengisolasi semua penyelidikan dari luar, jadi hampir tidak mungkin untuk mengetahui apa yang ada di sana. Setiap hari akan ada seniman bela diri yang keluar masuk area latihan khusus. Mereka secara alami akan melihat tirai cahaya ini dan ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalamnya. Kudengar ada masalah dengan kandang raja. 12 pemimpin tinggi telah meminta seseorang untuk datang memperbaikinya. Beberapa saat yang lalu aku melihat im tua kecil yang aneh ini masuk ke dalam penghalang cahaya dan tinggal di sana selama beberapa hari.
Kupikir Im tua itu mungkin Master Arai. Petik 2. Di luar penghalang cahaya, 4 seniman bela diri berkumpul bersama. Di antara mereka, seorang seniman bela diri iblis raksasa berbicara dengan santai. Memperbaiki kandang raja. Bagaimana mungkin? Seniman bela diri lainnya meringkuk dengan jijik. Ini adalah peninggalan kuno di masa lalu. Jangankan memperbaikinya, tidak mungkin bagi kami untuk menghancurkannya. Orang-orang seperti kami sudah cukup beruntung karena kami bisa mendapatkan keberuntungan dan peluang keberuntungan dari kandang raja. Mempelajarinya. Perbaiki itu. Lelucon apa? Petik 2. Tapi lelaki tua itu pasti Master Arai. Bukan hanya itu tapi dia juga seorang yang terkenal. Kemampuannya tidak kecil sama sekali. Jika dia tidak ada di sini untuk memperbaiki formasi Arai, lalu mengapa dia tinggal di sekitar kandang raja begitu lama? Apa yang dia mainkan di sana? Petik 2. Siapa yang peduli dengan apa yang dia mainkan? Yang ingin saya ketahui adalah kapan kandang raja akan terbuka lagi. Sejak Lin Ming masuk, kandang raja tidak membiarkan orang lain masuk. Sudah hampir 4 bulan sekarang dan Lin Ming telah meninggal untuk waktu yang lama, namun kandang raja masih tidak digunakan. Berapa lama itu akan disegel? Petik 2. Saya setuju. Sumber daya latihan berkualitas tinggi kami sedih untuk memulai, dan kebanyakan dari mereka diberikan kepada bintang 7 setan surgawi yang berjanji setia kepada para pemimpin tinggi. Sekarang setelah satu sama lain ditutup, itu berarti kita memiliki satu sumber latihan yang lebih sedikit. Petik 2. Hehe, menurutku ada idiot yang masih percaya Lin Ming masih hidup. Lin Ming itu terlalu sombong dan sombong. Betapa bodohnya. Dengan kultivasi dan kekuatannya, dia memiliki kemampuan untuk memasuki peringkat 10 teratas di lantai 3, tetapi sekarang dia benar-benar mati di sangkar raja. Betapa menyedihkan. Petik 2. Terlalu banyak waktu berlalu. Perlahan, seniman bela diri di lantai 3 sudah bosan membicarakan Lin Ming. Setelah 85 hari atau lebih, kebanyakan orang mengira Lin Ming telah meninggal, tetapi masih ada beberapa orang yang tersesat dengan harapan samar bahwa dia masih hidup. Pada saat itu, mereka yang mengira Lin Ming telah mati secara alami membuang segala macam hinaan dan ejekan. Adapun mereka yang mengira Lin Ming belum mati, mereka kebanyakan manusia. Perdebatan sengit mereka berlanjut, dan segera, sudah 100 hari. Pada saat ini, bahkan mereka yang yakin bahwa Lin Ming bisa menciptakan keajaiban terpaksa tutup mulut. Giant Demons dan Im yang sombong dan pusing secara alami harus mempermalukan manusia. Segala macam kata-kata kotor dilontarkan. Hari-hari ini, wajah manusia di sini hanya bengkak, setiap hari dipenuhi dengan bullying. Ada banyak seniman bela diri manusia yang berpikir untuk meninggalkan menara Sky Split. Misalnya, Mukgu, dia sudah mengemasi tasnya. Ini bukan karena wajah mereka dipukuli, tetapi karena lantai 3 menara Sky Split sudah melebihi batas dari sebagian besar potensi manusia. Mereka hampir tidak bisa berlama-lama di sini dalam kondisi yang menyedihkan. Jika mereka terus tinggal di sini, maka ada kemungkinan besar mereka akan mati juga. Saat topik untuk bisa menamparkan wajah manusia diangkat, keempat seni bela diri iblis raksasa dan Im ini mulai tertawa. Peristiwa lucu semacam ini tentu saja menimbulkan ledakan diskusi yang heboh. Saat mereka berempat berbicara, penghalang cahaya di belakang mereka dengan lembut bergetar sesaat. Apa yang sedang terjadi? Seorang seniman bela diri iblis raksasa berbalik untuk melihat penghalang cahaya. Penghalang cahaya bergetar dari waktu ke waktu, gerakan menjadi semakin intens seolah-olah ada sesuatu yang terjadi padanya. Apakah kandang raja akhirnya dibuka lagi? Kata mereka, hatinya bahagia. Episode ke-594, dengan judul Kembali dengan Pengorbanan Darah ke Tombak ini.
langsung ke dalam alurnya. Formasi susunan penghalang cahaya di dalam area latihan khusus hanya ada di sana untuk menipu mata dan telinga orang lain. Hari-hari ini, seorang pria tua Im sebenarnya berada di dalam penghalang cahaya. Dia adalah Master Arai yang diundang oleh ketua tertinggi Heian, Suge. Suge akrab dengan formasi susunan kuno. Arai penguncian ruang yang besar ini secara alami dibuatnya sendiri. Pembentukan arai penguncian ruang besar hanya bisa bertahan selama 4 bulan. Tetapi untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan semua kemungkinan, ketua tertinggi Heian telah mengundang Suge untuk datang dan memperkuat formasi susunan sebelum kedaluarsa. Untuk pengaturan pertama dan kemudian penguatan berikutnya, High Lord Heian telah memberi Suge 6.000 kristal iblis darah bermutu tinggi. Ini adalah 6 peti besar yang penuh dengan kristal, itu benar-benar kekayaan yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Suge menjadi bersemangat. Seorang Master Arai adalah karir yang menguntungkan, tetapi pada saat yang sama itu juga merupakan karir di mana seseorang dengan tergesa-gesa membakar uang. Semua cakram arai yang berharga itu, bendera arai, bahan, formasi arai kuno jade slip, yang mana yang tidak hanya dijual dengan harga astronomi. Karena Suge terluka selama masa mudanya, kultivasinya tidak terlalu tinggi. Ini juga alasan mengapa tidak mudah baginya untuk mendapatkan kristal iblis darah. Dengan kekayaan ini, dia memiliki cukup persediaan dan kebahagiaan untuk jangka waktu yang lama. Saat Suge memikirkan hal ini, dia melempar, wajahnya yang keriput mengerut seperti tumpukan kulit babi hitam yang dikerutkan. Tindakannya menjadi semakin hidup. Simbol arai terbang dari tangan Suge seperti daun emas, melayang ke udara. Tuan Tinggi Heian benar-benar menganggap serius anak Lin Ming ini. Dia tidak santai karena formasi susunan saya sudah bertahan 4 bulan, tetapi bahkan ingin bertahan selama 8 bulan. Petik 2. Meskipun ketua tertinggi Heian tidak secara jelas menyatakan alasan mengapa dia menginginkan arai pemblokiran ruang yang hebat ini di sini, Suge bukanlah orang idiot dan juga tidak tuli. Dia secara alami mendengar seniman bela diri dari lantai 3 berbicara tentang Lin Ming, dan dia dapat langsung memahami situasinya. Alasan ketua tertinggi Heian memintanya untuk datang dan mengatur susunan ini adalah untuk menyegel Lin Ming di dalam kandang raja. Ini benar-benar tindakan yang luar biasa dan serius. Seorang ketua tertinggi secara pribadi telah memberikan perintah ini dan juga telah menggunakan metode bundaran seperti itu untuk menyelesaikannya. Jelas, Lin Ming ini sama sekali tidak biasa. Begitu ini menarik perhatian Suge, dia mengetahui bahwa Lin Ming sebenarnya adalah Asura berjudul. Ini hanya Asura berjudul keempat dalam 10.000 tahun. Ini benar-benar eksistensi dari legenda. Nak, jangan salahkan aku. Formasi susunan saya didasarkan pada prinsip-prinsip kuno. Bagi Anda untuk mati di bawah mereka dan juga memiliki High Lord Heian sangat peduli tentang Anda sehingga dia bersedia berpisah dengan 6.000 kristal iblis darah bermutu tinggi. Ini seharusnya cukup untuk membuat Anda mati dengan damai. Yang bisa saya lakukan adalah membuat peti mati Anda sedikit lebih halus. Petik 2. Suge menjilat bibirnya. Dalam hidupnya, dia telah dapat menggunakan formasi arainya untuk membunuh Asura berjudul, seseorang yang di masa depan akan menjadi kaisar manusia tertinggi, putra surga yang bangga di antara generasinya. Hanya memikirkan hal ini membuat Suge merasa berhasil. Dia mungkin tercatat dalam sejarah Im dan Master Arai. Karena cedera dia tidak bisa menerobos ke alam seni bela diri yang lebih tinggi. Tapi, jika dia masih bisa meninggalkan reputasi terkenal seperti itu untuk mengikuti formasi Dao Arainya, maka itu sudah cukup untuk dia banggakan. Dipenuhi dengan kepuasan, dia mulai menyusun simbol susunan emas berikutnya. Saat dia akan menyelesaikan simbol Arai ini, formasi Arai tiba-tiba bergetar.
Ini diikuti oleh runtuhnya simbol arai yang tiba-tiba tidak bisa dijelaskan. Peng. Suge terkejut. Jika simbol arai ini hancur di sini maka akan ada masalah. Ini berarti akan ada lubang raksasa di bagian formasi susunan ini. Apa yang terjadi? Suge mengerutkan alisnya. Mungkinkah ada masalah dengan kandang raja? Jika beberapa turbulensi luar angkasa yang ganas pecah dari kandang raja, maka tidak mengherankan jika itu memengaruhi susunan pemblokiran ruang ini. Suge menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya, hendak menyusun simbol susunan lain untuk menggantikan yang rusak, tetapi saat dia akan menyelesaikannya, suara dering tiba-tiba memenuhi udara. Peng, peng, peng. 3 simbol larik terus-menerus hancur. Suge berdiri di sana, tercengang. Tampaknya turbulensi luar angkasa yang penuh kekerasan ini tidak kecil. Dia akan menggambar ulang simbol arai yang rusak, ketika tiba-tiba. Peng, 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 peng. Suara itu seperti tetesan hujan yang menabrak ember. Simbol-simbol arai dalam formasi mulai meledak satu demi satu. Segera, seluruh bagian simbol larik ini akan benar-benar runtuh. Sial, Suge mengutuk. Dia telah menghabiskan sebagian besar hari untuk menyusun kelompok simbol larik ini. Haruskah dia menggambar ulang? Ini membutuhkan lebih banyak bahan dan juga sejumlah besar energi. Saat dia semakin marah tentang masalah ini, dia mendengar serangkaian ledakan keras. Di dekatnya, bagian kedua dari simbol larik juga pecah. Kemudian, saat suara ledakan masih bertahan di udara, hanya dalam beberapa saat, seluruh barisan besar Suge benar-benar hancur. Kekuatan ruang di sini yang disegel segera kembali normal. Seluruh arai pemblokiran ruang telah gagal. Suge berhenti. Arai besar gagal. Apa-apaan? Apakah ini benar-benar disebabkan oleh arus ruang angkasa yang kacau? Suge tidak tahu kenapa, tapi perasaan sedingin es memenuhi dirinya. Dari telapak kakinya sampai ke paha sampai ke pinggang dan langsung ke dalam rohnya, dia merasakan hawa dingin yang menakutkan dan tidak bisa dijelaskan. Itu hanya 4 bulan. Bahkan jika arai besar gagal, Lin Ming itu seharusnya masih mati. Suge ketakutan. Dia ragu-ragu sejenak tentang apakah dia harus segera melaporkan masalah ini kepada ketua tertinggi Heian, ketika portal tiba-tiba dari cahaya biru menyala berkilauan di dalam kehampaan yang kosong. Gerbang transmisi. Pada saat itu, butiran keringat menetes di dahi Suge. Mungkinkah? Tenang, tenang, dia mungkin tidak bisa berurusan denganku. Saat Suge memikirkan ini, dia berbalik untuk melarikan diri. Dia ingin keluar dari area latihan khusus dan memberitahu ketua tertinggi Heian tentang perubahan acara yang gila ini. Tetapi pada saat ini, dia merasa kecepatannya sendiri telah melambat dengan jumlah yang tak terbatas. Dia jelas berlari ke depan dengan putus asa, tapi dia bahkan tidak bisa bergerak maju selangkah pun. Perasaan aneh ini membuat Suge ngeri. Ini adalah... Suge merasa lututnya melemah. Dia merasa seperti manusia yang berdiri di depan sangkar harimau, dan sekarang, sangkar itu telah dibuka. Bajingan. Mata Suge memerah. Dia berbalik dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah disarai keluar dari dia, langsung menuju ke pintu cahaya yang bersinar. Namun, sebelum disarai bisa menutup, ada kaca yang bergema saat cakram larik pecah terpisah, berubah menjadi bubuk. Tepat setelah itu, cahaya tombak yang bersinar keluar dari pintu cahaya, mengarah langsung ke Suge. Ah! Suge meraung dan mengeluarkan pedang tajam dari cincin spasialnya, ingin memotong cahaya tombak itu menjadi 2. Tapi, dia terlalu lambat. Dia telah jatuh ke dalam pusaran waktu. Tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri. Saat itu juga, Suge putus asa.
Dia baru saja mengangkat pedang di tangannya ketika cahaya tombak mencapai dia, menembak tepat di antara alisnya. Ah! Di depan mata Suge yang ketakutan, cahaya tombak dengan mudah menembus esensi tubuh aslinya. Itu menembus di antara alisnya, menghancurkan lautan spiritualnya dan menghancurkan otaknya sebelum keluar melalui sisi lain, membawa serta hujan darah dan cairan otak saat itu secara langsung berdampak pada formasi susunan penghalang cahaya. Cila! Penghalang cahaya hampir robek menjadi dua. Mata Suge telah berkaca-kaca, menjadi benar-benar kosong. Di saat-saat terakhir hidupnya dia telah melihat seorang pemuda, mengenakan jubah biru robek dengan rambut panjang menjuntai ke pinggang, melangkah keluar dari gerbang transmisi. Matanya setajam guntur dari langit tertinggi. Auranya sama dinginnya dengan 9 lapisan sunyi dari jurang tak berujung. Melihat pemuda ini, jiwa Suge membeku, seperti dia adalah manusia yang berbaring telanjang di badai salju, tidak merasakan apapun kecuali dingin yang membekukan tulang. Ini juga merupakan pemikiran terakhir Suge. Haha, kandang raja akhirnya dibuka. Sudah waktunya ayah ini pergi. Lihat saja dan lihat betapa hebatnya kekuatan ayah yang tak terkalahkan ini. Saya akan tinggal di dalam selama 20-30 hari dalam satu tarikan napas. Di luar formasi susunan penghalang cahaya, 4 dimen raksasa dan seniman bela diri dengan senang hati berbicara tentang peristiwa masa lalu Lin Ming dan kandang raja, mengolok-olok manusia menara Sky Split seolah-olah mereka hanyalah badut yang tidak berharga. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam formasi susunan ini. Pembentukan susunan penghalang cahaya ini sengaja diatur untuk mengisolasi indera orang lain sehingga mereka tidak dapat melihat atau mendengar apa yang terjadi di dalam. Tentu, penguasa tinggi menara Sky Split tidak ingin diketahui bahwa dia sengaja membunuh pemuda heroik yang luar biasa. Sekarang, ketika keempat seniman bela diri iblis raksasa dan Im ini melihat sebagian besar penghalang cahaya robek, mereka berpikir bahwa kandang raja akhirnya dibuka untuk digunakan lagi. Ini akhirnya berakhir. Brengsek, kita sudah menunggu lama sekali. Petik 2. Sungguh sial. Kandang raja hanya bisa dimasuki sekali seumur hidup. Rata-rata orang hanya bisa masuk selama beberapa hari, dan bahkan Feng Shen aneh yang tidak normal itu hanya bertahan 28 hari sebelum dia dipaksa keluar. Tapi si idiot Lin Ming itu benar-benar mati begitu dia pergi. Aku tidak peduli jika dia mati, tapi itu benar-benar menunda kami begitu lama. Brengsek, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh sebelumnya. Betapa bodohnya dia adalah sebuah karya seni. Petik 2. Seorang seniman bela diri mengutuk keras-keras. Seniman bela diri lainnya tersenyum dan tertawa. Haha, dia benar-benar bodoh sampai ekstrim. Tapi hei, setidaknya dia juga memberi kami banyak kesenangan. Saat dia berbicara di sini, kata-kata berikutnya tersangkut di tenggorokannya. Dia melihat, mati rasa, pada penghalang cahaya yang robek di depannya. Pertama, wajahnya berkerut seperti dia melihat hantu. Kemudian, keterkejutan, ketidakpercayaan, kebingungan, ketakutan, semua emosi ini melintas di wajahnya. Dia menatap kosong saat seorang pemuda dengan jubah biru robek dan rambut sebatas pinggang melangkah keluar dari formasi susunan penghalang cahaya yang robek, mengambil satu langkah tenang pada satu waktu. Penghalang cahaya yang hancur itu didorong ke samping dengan mudah seolah-olah itu adalah jaring laba-laba. Ekspresi seniman bela diri langsung berubah. Lin Ming. Dalam sekejap, keempat seniman bela diri itu berdiri tercengang, ketakutan di tempat seolah-olah mereka semua adalah patung. Ini, bagaimana ini mungkin? Hampir 4 bulan, 108 hari. Dan Lin Ming masih hidup. Astaga! Kaisar Perang 8 Terjun telah tinggal di kandang raja selama 60 hari, dan itu sudah menjadi rekor selama beberapa ribu tahun terakhir.
Bagaimana mungkin seseorang bisa tinggal di dalam selama lebih dari 100 hari? Saat Lin Ming melirik keempat seniman bela diri ini, dia dengan santai mengulurkan tangan. Di atas telapak tangannya, segel peminum darah menari dengan liar di udara. Gelombang niat membunuh sembarangan menyembur keluar. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Seniman bela diri Im yang berbicara terkesima. Jangan takut, ini adalah area terbatas untuk bertarung. Dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita di sini. Setan raksasa yang sepertinya adalah pemimpin kelompok itu berkata. Menurut aturan Sky Split Tower, pertempuran dilarang di dalam area latihan khusus. Pelanggaran aturan ini akan menyebabkan tim penegak datang untuk membunuh Anda. Lin Ming tidak berbicara. Saat dia mendekati satu langkah pada satu waktu, niat bela diri asuranya secara tidak sadar menyebar. Niat bela diri iblis surgawi, bentuk asura. Aspek terkuatnya terletak pada tekanan medan gaya. Keempat seniman bela diri merasa seolah-olah pegunungan telah menghantam mereka. Semua esensi sejati dalam tubuh mereka tiba-tiba tertahan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jika kau melakukan sesuatu pada kami maka pemimpin tertinggi akan menghukum matimu. Kata-kata seniman bela diri iblis raksasa itu berani, tapi dia sebenarnya hampir pingsan di dalam hatinya. Yang mulia, bibir Lin Ming melengkung. Dalam senyuman ini, ada rasa yang agak ganas dan jahat padanya. Apakah kamu menentang para pemimpin tertinggi? Kamu, seniman bela diri itu berbicara ke sini ketika suara zoom tiba-tiba memenuhi udara. Cahaya berdarah menyala, segel peminum darah keluar. Teriakan tertegun iblis raksasa berhenti di tenggorokannya. Dia merasa pusing, dan kemudian melihat tanah semakin dekat dan dekat bahkan saat tubuhnya semakin menjauh. Kepalanya seperti bola karet saat berguling ke tanah. Episode ke-595, dengan judul Pengorbanan untuk Pedang Saya. Langsung ke dalam alurnya. Air mancur darah meletus setinggi 20 kaki di udara. Mata iblis raksasa sebesar lonceng kuningan. Dia menatap Lin Ming, mata dan mulutnya berputar, ekspresi terakhirnya sakit dan tidak bisa mati dengan damai. Lin Ming. Semua seniman bela diri lainnya ketakutan konyol. Lin Ming telah membunuh seseorang, dan di daerah yang melarang pertempuran. Semuanya berpisah dan lari. Tunggu sampai tim penegakan datang. Petik 2. Seorang seniman bela diri tiba-tiba berteriak. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya di ujung hidup dan mati. Meski takut, dia tetap bisa tenang. Seorang seniman bela diri melarikan diri dengan cepat saat dia mengeluarkan jimat transmisi suara, bersiap untuk mengirim transmisi suara ke ketua tertinggi yang bertanggung jawab atas tim penegakan hukum. Namun, saat dia bersiap untuk menyalakan jimat transmisi suaranya, dia tiba-tiba merasakan kecepatannya melambat, semua orang tertinggal di sekitarnya. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak bisa berlari dengan cepat. Perasaan seperti ini membuatnya gila. Saat dia mencubit jimat transmisi suara dengan satu tangan, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakannya sebelum dia merasakan sesuatu yang sedingin es di belakangnya. Dia menyaksikan tanpa daya saat sesuatu keluar dari dadanya, tepat di atas posisi jantungnya, menyebabkan semburan darah mengikuti di belakangnya. Kecepatan yang menakutkan ini sangat kontras dengan gerakan lambat tempat dia terperosok. Tubuhnya perlahan jatuh ke lantai, genangan darah dengan cepat terbentuk di sekelilingnya. 3 seniman bela diri yang melarikan diri langsung dibunuh oleh Lin Ming. Bahkan sejak dia membunuh seniman bela diri iblis raksasa, membunuh keempat ini hanya membutuhkan beberapa napas. Lin Ming, kamu membunuhku, kamu akan mati juga. Seniman bela diri belum mati, masih di nafas terakhirnya. Hatinya benar-benar hancur, dan darah mengalir dari tubuhnya.
Dia mengatupkan giginya saat dia meludahkan ancaman terakhir ini, tetapi dia tidak menemukan sedikit pun kepanikan di wajah Lin Ming, hanya menemukan cibiran dan ejekan yang kejam di sana. Peng! Sebuah kaki meremukkan tenggorokannya dan seniman bela diri Im berhenti bernapas. Dari 5 orang yang telah meninggal ini, 4 di antaranya adalah penantang, dan semuanya adalah senior yang kuat. Setelah mereka meninggal, energi neraka di tubuh mereka mulai menghilang, membentuk hantu setan surgawi yang ganas yang bergegas menuju Lin Ming. Lin Ming dengan dingin menderu. Medan kekuatan iblis surgawi meletus. 4 hantu iblis surgawi langsung hancur berkeping-keping oleh medan gaya, berubah menjadi energi neraka murni yang mengalir ke tubuh Lin Ming. Lin Ming adalah puncak iblis surgawi bersayap 6. Karena keempat penantang ini adalah semua karakter yang dapat memasuki area latihan khusus ini, jumlah energi neraka yang mereka miliki tidak kurang dari Lin Ming. 4 kekuatan menyatu menjadi satu dan langsung bergegas ke laut spiritual Lin Ming. Itu bergegas ke depan dengan aura mengancam, bersumpah untuk menelan pikiran Lin Ming. Lin Ming mendengus dingin. Niat bela diri samsara berputar, memutar energi menggelora ini menjadi serpihan. Energi neraka akhirnya tersebar sepenuhnya dan mulai perlahan diserap oleh Lin Ming. Tato setan surgawi di lengannya dengan cepat membentuk sepasang sayap keempat. Garis buram sayap menjadi semakin jelas. Akhirnya, ia mencapai 8 sayap awal sebelum berhenti tumbuh. 8 sayap awal hampir memenuhi standar bintang 7 setan surgawi. Menarik napas panjang, Lin Ming menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertahankan yang tidak mungkin untuk memuaskan. Meskipun Lin Ming memiliki niat bela diri samsara dan mampu mempertahankan hati dan pola pikirnya, setelah bertahun-tahun pertempuran membunuh dan kematian, itu telah membentuk haus darah yang tidak dapat diperbaiki yang sulit untuk diredakan. Bukan hanya itu, tetapi dia juga telah terjebak di dalam kandang raja selama 108 hari, terus-menerus harus menahan tekanan besar dari medan kekuatan iblis surgawi. Konsentrasi spiritual dan mentalnya sangat tegang sepanjang waktu, dan semua ini berkat rencana 12 pemimpin tinggi. Jika dia tidak kebetulan memiliki pil ilahi tanpa nama dan tulang dewa iblis, keduanya dengan energi yang berlawanan satu sama lain, dan memiliki kebetulan yang beruntung bahwa mereka akan bertarung satu sama lain dan membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, maka Lin Ming kemungkinan besar akan mati di kandang raja. Dendam, permusuhan, dan niat membunuh ini semuanya telah ditekan untuk waktu yang lama. Sekarang itu langsung meletus, mempengaruhi pola pikir Lin Ming untuk waktu yang singkat. Lin Ming mengambil cincin spasial dari 4 seniman bela diri yang mati, dan juga menggunakan esensi darah mereka untuk membentuk segel peminum darah baru. Kemudian dia melemparkan bola api ke arah mereka, membakar mayat mereka menjadi abu. Melangkah keluar dari ruangan ini, Lin Ming membuka pintu batu yang berat dan masuk ke aula besar di area latihan khusus. Aula itu sangat luas, berbentuk bujur sangkar yang lebarnya 1000 kaki dan panjangnya. Diakon Bai berlengan satu sibuk melayani beberapa orang. Dalam pertempuran singkat tadi, karena itu terlalu singkat dan tidak ada suara keras yang menghancurkan bumi, faktor-faktor ini ditambah dengan mantra yang menutupi pintu batu sehingga para seniman bela diri di luar tidak memperhatikan apapun. Saat pintu batu bergemuruh terbuka, Diakon Bai melihat dengan heran ke arah gerbang batu. Dia melihat seorang pria muda dengan jubah biru compang camping, rambut sebatas pinggang, dan wajah tanpa ekspresi melangkah keluar. Kemudian, Diakon Bai benar-benar tertegun. Bersamanya, beberapa seniman bela diri lain di ruangan itu juga jatuh linglung. Lin Ming. Setelah menyatu dengan niat bela diri setan surgawi, tubuh Lin Ming terus-menerus melepaskan aura yang menekan, apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Ini membuatnya begitu ketika seseorang memandangnya,
mereka merasa jantungnya mencengkeram dan sulit bernafas. Pada titik ini, tekanan ini tanpa sadar telah menyelimuti seluruh aula. Beberapa orang di sana tiba-tiba terdiam. Lin Ming belum mati. Dia telah tinggal di kandang raja selama hampir 4 bulan penuh. Dia masih hidup. Berita kembalinya Lin Ming menyebar ke seluruh menara Sky Split seperti angin puyuh. Semua orang, apakah mereka manusia, Giant Demon, Fey, atau ras lainnya, semuanya sangat terkejut. Ini melampaui semua hasil dalam sejarah, melampaui semua hasil yang akan terjadi di masa depan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dari zaman kuno sampai sekarang. Kaisar Perang 8 terjun hanya bisa tinggal di kandang raja selama 2 bulan. Netherworld Asura, 1,5 bulan. Dari 2 orang ini, Netherworld Asura hilang setelahnya dan prestasinya menjadi tidak diketahui. Tapi, Kaisar Perang 8 jatuh telah menjadi penatua tertinggi tingkat kaisar, bahkan ketika dia memiliki kualifikasi untuk meremehkan semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lainnya di levelnya. Harus diketahui bahwa setiap orang yang mencapai batas kaisar adalah pemuda heroik yang tak tertandingi di zaman mereka. Masing-masing dari mereka adalah talenta tingkat kaisar yang tak terkalahkan. Bukan hanya itu, tetapi bahkan ada perbedaan besar di antara mereka yang berada di level kaisar. Ingin melompat pangkat untuk bertarung itu sulit, terlalu sulit. Bahkan dalam kasus ini, Kaisar Perang 8 bisa langsung membunuh kaisar yang setingkat dengannya. Dan dibandingkan dengan seseorang yang merupakan alam kecil atau 2 alam kecil di atasnya, dia masih bisa bertarung sejajar dengan mereka. Kemampuan seperti itu membuat seseorang gemetar ketakutan. Tanpa berlebihan, di masa depan yang jauh, Kaisar Perang ke-8 memiliki harapan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua iblis suci. Dan sekarang, waktu Lin Ming tinggal di dalam kandang raja sebenarnya 2 kali lipat dari Kaisar Perang 8. Secara khusus, kandang raja semakin sulit semakin jauh. Ini berarti bahwa bakat Lin Ming jauh lebih tinggi dari 2 kali lipat dari Kaisar Perang 8. Ini sudah melampaui lingkup imajinasi para seniman bela diri ini. Aku tidak percaya ini. Mukgu, yang sudah berencana meninggalkan Sky Split Tower, mulai bergumam pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah jatuh ke dalam mimpi. 1 bulan yang lalu, dia masih berharap setiap hari Lin Ming akan keluar, tetapi dia selalu kecewa setiap hari. Tapi sekarang, Lin Ming akhirnya keluar. Ini membuatnya bingung. Lin Ming benar-benar tinggal di dalam kandang raja selama 108 hari dalam sekali jalan. Apakah dia manusia? Menara Sky Split, lantai 4, Jalan Kaisar. KKK. Sebuah pintu batu terbuka dan Im berjubah hitam melangkah maju dari Jalan Kaisar. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan kabut hitam, matanya cerah, dan wajahnya memiliki keganasan yang terkendali dan terlihat gembira karenanya. Yan Qi, bagaimana? Apakah Anda membuat terobosan? Yan Qi tertawa, ya. Aku sudah memahami prinsip-prinsip yang dalam dan esoterik dari Jalan Kaisar. Saya tidak sabar untuk melawan Feng Shen sekarang. Saya ingin melihat apakah dia masih tandingan saya atau tidak. Hahaha. Yan Qi terkekeh dengan percaya diri, tawanya yang liar memenuhi seluruh ruangan seperti petir. Beberapa bulan lalu dia telah mendapat persetujuan untuk memasuki Jalan Kaisar. Meskipun dikatakan bahwa Heavenly Demon Seven Stars yang telah berjanji setia kepada Sky Split Tower akan dapat menikmati sumber daya latihan dalam jumlah besar, sedangkan untuk Core Road of Emperor yang sebenarnya, seseorang tidak dapat memasukinya seperti yang mereka inginkan. Mereka perlu menyelesaikan tugas untuk para High Lord agar diberi imbalan dengan sedikit waktu untuk masuk. Bahkan Feng Shen, yang memiliki latar belakang yang dalam, tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki Jalan Kaisar. Memasuki Jalan Kaisar bukanlah hal kecil dalam membantu seorang seniman bela diri tumbuh lebih kuat.
Kedua belas pemimpin tinggi takut bahwa kekuatan budak mereka akan terlalu besar dan mereka kemudian tidak dapat mengendalikan mereka, sehingga mereka menempatkan segala macam batasan untuk masuk. Tapi kali ini, karena kejadian dengan Lin Ming, High Lord Sky Split Tower percaya bahwa itu perlu untuk meningkatkan kekuatan bawahan mereka, untuk menumbuhkan Heavenly Demon Seven Star yang cukup kuat yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Maha, yang sedang berdiri di dekat Yan Qi, tersenyum dan berkata, "Hehe, jarang sekali kami memasuki jalan kaisar. Memang benar Anda membuat terobosan, tapi panen saya mungkin tidak lebih buruk dari Anda." Petik 2. Oh benarkah? Tidak perlu terburu-buru. Tunggu aku mengalahkan Feng Shen dan kemudian aku akan berdebat denganmu lagi. Kali ini, saya memiliki jaminan 60 hingga 70% bahwa saya dapat mengalahkan Feng Shen. Petik 2. Haha, karena kamu mengatakan itu maka adik laki-laki ini juga sangat menantikannya. Kai yang dari Heavenly Demon Seven Stars tertawa saat dia berbicara. Yan Qi dan Maha awalnya 2 dari 3 peringkat teratas dalam Heavenly Demon Seven Stars. Tapi, Kai yang adalah salah satu yang lebih lemah. Meskipun dia juga telah memperoleh hasil panen yang sangat besar dalam jalan kaisar, dia tidak memamerkan kemampuannya, sebaliknya dengan bijak memilih untuk menyanjung keduanya. Namun, ini tidak berarti dia tidak percaya diri. Apa yang dia lakukan adalah dengan sabar menunggu sampai saat di mana dia bisa membuat dunia kagum dengan momen yang mulia sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari para High Lord serta lebih banyak sumber daya. Hehe, mungkin aku lebih lemah dari kalian berdua sekarang, tapi tidak banyak. Jika aku bisa mendapatkan tulang dewa iblis lain, maka aku yakin bisa melampauimu. Ketika saatnya tiba, maka ayah ini juga akan menempati peringkat 3 besar Sky Split Tower. Petik 1. Kai yang dengan senang hati membuat rencananya sendiri. Tetapi pada saat ini, jimat transmisi suara menyala di aula besar, nyala api yang indah berkedip untuk sesaat. Jimat transmisi suara ini untuk mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Saat mereka mendengar suara ini, semuanya membeku di tempatnya. Apa? Lin Ming masih hidup. Petik 2. Ketiganya telah memasuki kandang raja sebelumnya, dan yang di sana paling lama adalah Yan Qi dengan 20 hari. Mereka secara alami tahu apa artinya tinggal di kandang raja selama hampir 4 bulan. Bagaimana itu mungkin? Kai yang bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apakah kandang raja yang dimasuki Lin Ming berbeda dari yang mereka masuki? Apakah kesulitannya jauh lebih rendah? Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan ini. Kaisar Perang 8 jatuh hanya tinggal selama 2 bulan. Lin Ming, tidak peduli betapa jeniusnya dia, itu tidak mungkin baginya untuk bertahan di dalam selama 4 bulan penuh. Mungkin, setelah 2 bulan di King's Cage, kesulitannya akan mulai berkurang. Jika tidak, Kai yang merasa sulit untuk membayangkan betapa sulitnya kandang raja setelah 4 bulan. Satu-satunya yang bisa menjelaskan ini adalah Lin Ming. Tak seorang pun dalam sejarah pernah tinggal lebih lama dari 2 bulan. Maha berpikir sejenak lalu tiba-tiba tertawa, tawanya semakin keras dan semakin manik. Tidak peduli apa yang dia alami di King's Cage, apa yang kupelajari di jalan kaisar jauh lebih baik. Ini bagus. Sejak saya membuat terobosan dalam kekuatan saya telah mencari pasangan yang cocok untuk melihat batas kekuatan saya meningkat. Lin Ming ini memiliki kualifikasi yang tepat untuk melakukannya. Aku akan membawanya sebagai korban ke pedangku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.